Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, malam ini kita bertemu lagi dalam sapaan malam. Sebelum kita tidur atau beristirahat, kita akan menutup hari ini dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada malam hari ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah hidup kami sepanjang malam ini di dalam roh dan firman. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu mendengar. Bacaan Alkitab malam ini diambil dari surat Galatia pasal 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kecenderungan manusiawi kita dalam melihat sesama sering berdasarkan ajas kekeluargaan, kelompok, golongan, kesamaan dalam status sosial, sehingga orang berkumpul hanya pada komunitasnya saja. Akibatnya, Bapak, Ibu, Saudara, cara berpikir kita menjadi sempit, terkotak-kotak atau terbagi-bagi. Ini tidak baik bagi suatu kebersamaan. Dan tidak ada lagi sekat-sekat pemisah. Justru dalam kebersamaan, cakrawala kita dalam melihat alam ciptaan Tuhan ini semakin luas. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Galatia agar tidak membeda-bedakan orang berdasarkan etnis, Yahudi dan Yunani, hamba dan orang merdeka, dan berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Sebab Yesus Kristus tidak membeda-bedakan orang berdasarkan asal-usulnya dan status sosialnya. Karena setiap orang dibenarkan dan menerima janji keselamatan bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan iman kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat benar sebagai penuntun bagaimana orang berperilaku yang baik, tetapi tidak bisa membenarkan sampai pada kedatangan Kristus. Kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh penuntun. Dari firman Tuhan malam ini mengajarkan kita dua hal untuk kita resapi bersama. Yang pertama, jangan saling membeda-bedakan orang, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Iman dan janji keselamatan yang telah kita terima membuat orang Kristen bersikap terbuka
atau membuka diri untuk menyambut setiap orang, siapa saja, bukan hanya sesama warga gereja, tetapi secara lebih luas sesama anggota masyarakat. Kedua, kebersamaan kita tidak hanya emosional yang berbicara tentang sorga di seberang sana. Dengan membangun kebersamaan, saling tolong-menolong dan peduli sesama, warga gereja turut mengambil peran yang konkret dalam ikut mengatasi pandemi COVID-19. Karena apa? Karena setiap bidang kehidupan adalah medan pelayanan dan kesaksian. Amin. Marilah kita berdoa malam. Ya Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini. Dengan segala pengalamannya, yang adalah peristiwa-peristiwa iman. Tubuh kami sudah letih dan kami akan merebahkan diri dalam tidur di sepanjang kawal malam. Kiranya Bapa melindungi kami, menjauhkan kami dari segala pencobaan dan kejahatan. Lalu bangunkan kami esok pagi untuk menyambut hari baru dan mendengar lagi kicauan burung-burung di pepohonan yang selalu riang memuji nama Tuhan. Kami mendoakan warga jemaat dan kaum keluarga serta orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Yang putus asa, Tuhan beri pengharapan. Yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan. Malam ini kami berdoa untuk keluarga Nyonya Sabdowati Nenobais, keluarga pendeta DN Manuhutu, keluarga Nyonya Iksan Lubis, keluarga David Sihombing, keluarga Karesman Saragih, keluarga Marce Luhulima, keluarga besar Pangloli, keluarga Yosi Soekarno, keluarga Yosino Miliard, dan keluarga Rizkan Effendi. Berkatilah dan sayangilah keluarga-keluarga ini bersama semua warga jemaat satu berikut satu. Opa dan oma, ayah dan ibu, anak-anak, mantu dan cucu-cucu, turun-temurun. Kami berdoa bagi persiapan-persiapan yang dipertimbangkan secara matang dan penuh kehati-hatian bagi dimulainya pelaksanaan ibadah hari Minggu di Jemaat GPIB Sebaot. Berkati Satgas COVID-19 dalam lingkup Jemaat GPIB Sebaot yang menggumuli,
memikirkan dan mempersiapkan ibadah hari Minggu dan kegiatan-kegiatan yang lain, agar Tuhan memberikan roh hikmat dan marifat serta akal budi, serta berikanlah rasa panjang sabar bagi semua warga jemaat dalam penantian yang penuh harap akan dimulainya ibadah hari Minggu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi hari esok. Salam damai, salam sehat, salam bugar bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.